Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Sekalian jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah ya. Pada minggu yang lalu ya kita bahas mengenai bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermuamalah ya, bersama ahfadnya. Ahfad itu artinya cucu ya. Nabi itu memiliki ya, 7 anak dan 7 cucu. Rasulullah anaknya 7 ya. Begitu pula cucunya dikatakan ada 7 ya. Di antara cucu Nabi adalah Hasan, Husain, kemudian Ummu Kulsum dan Zainab. Ya. Kemudian Abdullah bin Utsman, Umamah binti Zainab binti Abil As dan Ali bin Abil As. Ini merupakan cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan yang ada keturunan ya sekarang ini ya, semuanya dari jalur dikatakan Ali dan Fatimah ya. Dari selain anak Fatimah tidak ada yang hidup ya, hanya dari jalur Ali dan Fatimah ya, yang ada sekarang keturunannya ya. Maka dari situlah dari Hasan dan Husain dan juga Zainab binti Ali. Ya. Adapun Ummu Kulsum, ya, memang dia ketika dinikahi oleh Umar bin Khattab, Ummu Kulsum anaknya Abi Thalib memiliki anak 2, ya, yaitu Zaid, ya. Namun dikatakan dia meninggal dunia, dia masih kecil, di masa kecil. Ya. Jadi yang ada sekarang ini keturunan Hasan, Husain dan Zainab binti Ali bin Abi Thalib ya. Adapun di antara muamalah Nabi kepada cucu-cucu mereka, cucu-cucu Rasulullah SAW ya, ada beberapa sunnah yang kita dapat pelajaran dari Nabi adalah pertama ketika anak lahir disunnahkan adalah di adzani dan iqamah. Malihlah para ulama hukum adzan dan iqamah ketika bayi baru lahir. Ya, sebagian menghasankan, sebagian mendhaifkan tentang hadis masalah ini ya. Kemudian yang kedua adalah di teknik ya, di teknik itu disuapi ya, kita mengambil kurma, kita kunyah, kemudian masukkan ke mulut bayi tersebut. Biar awal ya yang dimakan adalah teknik tersebut ya, apakah kurma ataupun yang lainnya ya. Yang ketiga adalah diakikahi. Ini sunnah-sunnah ketika bayi lahir ya. Pertama tadi adani ya, kemudian ditahnik ya. Yang ketiga diakikahi. Nah, akikah ini sunnah ya. Pertama masalah akikah. Kapan sunnahnya? Dikatakan ketika umur 7 hari itu sunnah. Jika tidak mampu maka boleh umur ketika umur 14 hari. Jika tidak mampu maka umur ke 21 hari. Ini dikatakan sunnah yang dikuatkan ini 7 hari, 14 hari dan juga 21 hari. Jika belum mampu maka kapan saja boleh kata para ulama. Ya, sampai dia dikatakan balik. Ya, kalau memang belum mampu maka ketika umur yang 3 tadi ya. Bagaimana hukum dikatakan bayi yang lahir ya setelah lahir belum 7 hari dia meninggal dunia? Apakah sunnah diakikahi atau tidak? Nah, ini khilaf para ulama. Ya,
Ila para ulama mengenai hukum mengakikahi bayi yang meninggal sebelum umur 7 hari. Ya, sebagian mengatakan sunnah. Sehingga mereka juga mengatakan apabila seorang bayi di kandungan keguguran, ya dan keguguran telah ditiupkan roh udah 4 bulan ke atas, maka sunnah juga diakikah kata mereka. Ya, ada yang batasi kalau dikatakan meninggal sebelum 7 hari enggak ada sunnah. Ada yang mengatakan sunnah hatta ketika orang yang keguguran. Kalau dikatakannya udah ada rohnya keguguran maka dikatakan tetap sunnah. Sebagian ulama mengatakan demikian ya. Adapun dikatakan kalau belum 4 bulan maka belum ada rohnya maka tidak ada sunnah. Ini mengenai akikah yang mati sebelum hari ke-7 ya. Tapi kalau hari ke-7 maka sepakat ya. Hari ke-7 atau 14 dikatakan 21 hari ya. Dan disunahkan ketika itu juga kita bersedekah mencukur rambutnya ya. Kemudian ditimbang rambutnya berapa gram maka bersedekah dengan perak, seharga perak. Itu sunnah. Sebagaimana Nabi kepada Fatimah ya, ketika mengakikahi Hasan dan Husain sudah mencukur rambut itu menimbang rambut bersedekah dengan sebanyak rambut tersebut ya. Begitu pula disunahkan memilih anak-anak ya, nama anak yang baik. Ya. Wa kana yahtaru lahum al-asma'ul hasanah. Maka sunnah kita memberikan nama dengan nama yang baik-baik. Ya. Bahkan disunahkan kalau kita memilih mempunyai anak yang namanya kurang baik, maka sunnah juga dirubah. Ya. Dirubah menjadi nama yang baik. Ya. Sunnah ya. Bahkan Nabi banyak dikatakan merubah nama-nama sahabat yang tadinya kurang baik menjadi nama yang baik. Itu diantara sunnah-sunnah ketika bayi lahir. Ya. Diadani, ditahnik, diakikahi, kemudian dipotong rambutnya, ya. Kemudian bersedekah dan juga memberikan nama dengan nama yang baik. Itu sunnah-sunnah ketika bayi lahir ya. Adapun diantara muamalah Nabi bersama cucu-cucunya, ya, Nabi dikatakan melindungi ya ahfad-ahfadnya. Melindungi ahfad-ahfadnya, ahfad cucu-cucunya. Ya. Dengan apa? Dengan kalimat yang sempurna. Ya. Dari Ibnu Abbas menceritakan Nabi senantiasa melindungi Hasan dan Husain. Ya, dengan doa. Ya. Wa yaqulu ya u'idukuma bi kalimatillahi tamati min kulli syaitani wa hama min kulli ainil lama. Wa yaqulu hakada kan Ibrahim ya'awidu Ishaq wa Ismail alaihimussalam. Dari Ibnu Abbas menceritakan Nabi SAW melindungi Hasan dan Husain. Ya. Dan Nabi berdoa kepada Allah u'idukuma. Ya. U'idukuma bi kalimatillahi tamati min kulli syaitani wa hama. Ya. Nabi berkata atau bersabda, aku lindungi kalian berdua ya, dengan kalimat Allah yang sempurna min kulli syaitani dari setiap setan. Ya. Wahamatin dan setiap hama itu binatang yang berbisa dan mematikan bisanya. Namanya hama. Ya. Ada hama dan lamah. Ya. Wa min kulli ainin lamah dan setiap mata jahat, mata yang dengki. Ya. Apa kata Nabi kepada keduanya ya? Wa yaqul hakada kana Ibrahim yu'awidu Ishaq. Begitulah kata Nabi. Ya. Nabi Ibrahim melindungi putra-putranya yaitu Ishak dan Ismail dengan kalimat tadi u'idukuma bi kalimatillahi tamati min kulli syaitanin wa hamatin min kulli ainin lamatin. Ya. Ini doanya ya, kalimatnya u'idukuma ini kalau dua ya, kalau putranya dua karena Nabi Hasan dan Husain, Ibrahim, Ismail dan Ishak. U'idukuma, aku lindungi kalian berdua bi kalimatillahi tamati dengan kalimat Allah yang sempurna ya, min kulli syaitan dari setiap setan. Ya. Wahamatin dan setiap binatang yang berbisa dan mematikan. Wa min kulli ainin lama dan setiap orang yang jahat, iri dengki.
Kita melindungi kepada kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, begitulah Nabi Ibrahim melindungi, ya, ngejampi-jampi gitu ya. Kalau bahasa Cilegonnya begitu ya. Dijampi anak ini dengan kalimat tersebut. Maka sunnah. Kalau satu bagaimana uaiduka? Kalau satu ya, uaiduka bi kalimatillahi tamati min kulli syaitonin wa hamatin min kulli ainin lah. Maka kalau satu. Ya, kalau perempuan uaiduki. Waiduka, waiduki, waidukuma, waiduhum, waidukum, ini kalau tergantung apa namanya orang yang kita lindungi dengan kalimat Allah ini. Ya. Apa yang dimaksud dengan dikatakan bi kalimatillahi tamah, dengan kalimat Allah? Aku lindungi kalian berdua dengan kalimat Allah. Ai kila Al-Qur'an. Dengan Al-Qur'an. Ya. Wa kila bi asma'illahi wa sifatihi. Dengan nama Allah dan sifat. Aku lindungi kalian berdua dengan Al-Quran atau dengan kalimat asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya, ya. Jadi dengan kalimat Allah, karena Quran kalam Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian ada pun min kulli syaitan, ay syaitan kata para ulama yadkhulu tahtahu syaitan sayatinil insi wal jin, termasuk ke dalamnya baik setan dari jenis manusia atau dari jenis jin. Ya, kita berlindung kepada Allah dengan kalimat tersebut dari semua gangguan tersebut. Ataupun hamah ay kullu dzati sammin yuqtal. Setiap hewan yang berbisa dan yang mematikan namanya hamah. Ya, ular berarti kan? Ya, mungkin apa saja selain ular yang mematikan bisanya itu. Ya, maka disebut dengan hamah, ya. Ya. Kemudian ya diantara juga ya, muamalah Nabi kepada ahfadnya, cucu-cucunya, Nabi sering membawa ke masjid. Ya. Bawa ke masjid, ya. Bahkan dari Abu Bakar menceritakan, ya, Nabi melihat dikatakan di atas mimbar Hasan bin Ali. Ya. Ra'aitu kata beliau, kata Abu Bakar, aku melihat Rasulullah SAW di atas mimbar, ya, sedangkan Hasan di samping Nabi. Ya. Wa yaqbalu 'ala nas maradan, kadang-kadang Nabi melihat kepada orang, kepada para sahabatnya dan kepada kepada cucunya ini. Ya. Jadi ketika khutbah dibawa di atas mimbar. Ya. Ini kata Abu Bakar, ya. Dan Nabi mengatakan ketika itu inna ibni hada sayyid, kata Nabi. Sesungguhnya cucuku ini merupakan sayyid. Apa sayyid? Penghulu. Ya. Pimpinan, ya. La'alla Allah Subhanahu wa taala ayyaslaha bihi baina fi'atain azimatain minal muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, mengislah, memperbaiki, ya, dengannya, dengan Hasan ini, ya, antara kelompok muslim yang besar yang saling bertikai. Kelompok siapa ketika itu? Kelompok, ya, Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib. Ya, maksud ke Hasan ini. Maka ketika Hasan menjadi khalifah kan lama beberapa bulan, ya, kemudian diserahkan kepada Muawiyah. Maka dengan itu dikatakan terjadi persatu kaum muslimin kembali ketika itu. Yang tadinya dikatakan terjadi ada dua kubu Muawiyah, kubu dikatakan Ali bin Abi Thalib. Ketika Ali bin Abi Thalib meninggal dunia, dibiat Hasan, kemudian Hasan pun berapa bulan diserahkan kepada Muawiyah. Itu kata Rasulullah, la ibni hada sayyid, kata Nabi. Cucu kan merupakan sayyid, semoga Allah Subhanahu wa taala mendamaikan dengannya dua kelompok kaum muslimin yang saling bertikai, ya. Kemudian juga dari Buraidah menceritakan, ya, ketika Nabi berkhutbah di atas mimbar, ya, tiba-tiba datang Hasan dan Husain. Datang gitu ya. Dengan berpakaian, memakai pakaian berwarna kemerah-merahan, ya, sambil jalan dia, sambil goyang-goyang jalannya ketika masih kecil, ya. Maka Nabi pun turun dari atas mimbar, ya, kemudian mengangkat keduanya. Lihat, lagi khutbah, ya, ngelihat cucunya datang, turun, kemudian menggendong keduanya. Apa kata Nabi ketika itu? Shadaqallah, ma benar Allah. Apa yang difirmankan? Apa dalam surah dikatakan at-taghabun innama, ya, amwalukum wa auladukum fitnah, kata Allah. Sesungguhnya harta kalian dan anak adalah fitnah. Gimana fitnahnya? Lihat.
ketika Nabi lagi berkhutbah di atas mimbar, melihat cucu datang, Nabi turun kemudian menggendongnya. Ini fitnah anak. Ya, itu fitnah. Padahal Nabi lagi berkhutbah. Apa kata? Ra'aitu hadaini falam asbir. Aku melihat dua cucuku ini, aku tidak sabar ingin memeluknya, mengambilnya. Maka dari atas mimbar Nabi turun kemudian memeluk, mengangkat kedua cucunya tersebut, ya. Kemudian mengatakan kata Nabi, anak inilah merupakan pimpinnya pemuda ahlul jannah, kata Nabi, ya. Kemudian Nabi juga ketika sholat, ya, pernah, ya, menggendong cucunya ini. Ya, siapa? Di antaranya Umamah binti Zainab. Dari Abi Qatadah menceritakan, ya, aku melihat Nabi SAW, ya, mengimami para sahabat, ya, dan Umamah binti Abi As atau binti Zainab, ya, digendongnya, ya, di atas pundaknya, ala atikihi. Faida rafa'a wada'ah wa idza rafa'a minas sujudi a'adah. Jika dikatakan ruku, ya, Nabi meletakkannya. Jika dikatakan kembali dari sujud, Nabi pun mengangkatnya. Jadi angkat junjung, ya. Lagi ruku, lagi sujud diletakkan. Ketika bangun berdiri maka digendong lagi. Ini menunjukkan bolehnya mengajar kepada kaum muslimah, ya, jika dikatakan tidak punya bayi kecil, ya, yang tidak mungkin dikatakan apa yang ditinggalkan, nggak ada orang yang memegangnya, padahal sholat udah waktunya tiba, gitu, ya, maka tidak terlarang bagi mereka sholat dalam keadaan menggendong anaknya. Tidak larangan seperti itu. Ini contoh bagi kaum muslimah, ya, yang memiliki anak yang kecil, yang dikatakan rewel, apalagi sakit, sementara yang megang tidak ada, maka boleh sambil menggendong dikatakan anak-anaknya itu, ya. Kemudian juga, ya, dalam riwayat yang lain, ya, Nabi menggendong, ya, salat Isya, ya, bahwa hamilu Hasan dan Husain, membawa, ya, Hasan atau Husain, ya. Idza kabbara wada'a, idza summa kabbara li salati fa shalla, ya. Nabi bertakbir dan sambil menggendong dikatakan cucunya ini, ya. Bahkan dari Syaddad bin, ya, kata beliau, rafa'tu ra'si, ketika itu aku mengangkat dari sujudku, mengangkat kepalaku, ya, karena lamanya Nabi sujud, ya, dia mengangkat duluan. Ternyata kata beliau, faida sabiyyu ala dhahri Rasulullah. Ternyata, ya, kenapa Nabi lama sujud, ya? Karena di punggungnya ada Hasan dan Husain, ya, lagi dinaiki oleh cucunya ini, ya. Wa wasajid, dan lagi sujud, faraja'tu ila, maka kata Syaddad, aku pun kembali sujud lagi. Ini menunjukkan apabila sholat tangan bangun sebelum imam karena tidak tahu maka tidak membatalkan sholat, ya. Karena Syaddad dikatakan ketika lama Nabi sujud, dia bangun ternyata masih lagi sujud, ada sujud di atas punggung Nabi, dia kembali sujud lagi. Namun Nabi tidak mengatakan surah ulang, tidak, menunjukkan saat sholat Syaddad, ya. Kemudian kata Nabi, falamma qada Rasulullah as-salata qala nas, ketika Nabi selesai sholat, ya, maka para sahabat pun berkata, ya Rasulullah, ya, innaka sajadta baina dahrani, ya, salatuka sajadah atwalu, ya, atolataha, ya Rasulullah, ya, engkau tadi sujud lama sekali. Ini kita para sahabat setelah selesai sholat, ya, sehingga kami mengira ada hal yang baru. Apakah Nabi sakit atau luar beliau sakit, atau dikatakan datangnya wahyu kepadamu ya Rasulullah. Itu perkiraan sahabat. Enggak biasanya sujudnya lama, ya, sampai mengira dikatakan ada wahyu turun dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi kepada sahabat? Kullu dzalika lam yakun. Semua itu tidak terjadi, kata Nabi. Kullu dzalika lam yakun walakinna ibni irtahali. Kata, tetapi cucuku ini menaiki aku, ya. Jadi jadikan Nabi sebagai kendaraan kuda-kudaan di atas Nabi ketika sholat. Fakaritu an uajilah, aku tidak suka buru-buru, ya, biar dia sampai kenyang, sampai dikatakan hajatnya selesai. Itulah kata Nabi yang membuat aku sujudnya dikatakan lama, ya. Maka Rasulullah mengatakan, ya, wasabal Hasan wal Husain ala dhahri fala yaghdab. Dan juga dari riwayat yang lain, Hasan dan Husain dikatakan melompati, ya, mungkin diinjak lagi sujud, diinjak-injak, gitu, ya. Maka Nabi pun tidak marah sama sekali. Padahal diinjak-injak, gimana sih anak ketika kita sujud dinaiki, kemudian diinjak-injak. Namun Nabi tidak
tidak marah sama sekali kepada cucunya ini. Ini menunjukkan apa yang luar biasa bagaimana muamalah Nabi kepada dengan cucu-cucu beliau ya. Bahkan ya, kata para ulama di sini menunjukkan bahwasanya ya bolehnya ya idkhalul asybyan al-masjid, bolehnya memasukkan anak di dalam masjid. Boleh. Tentu selagi tidak mengganggu ya kata para ulama, mengganggu yang lainnya ya. Adapun hadis yang berbunyi janibu masajidakum as-sibyanakum wa majaninakum, jauhkanlah masjid-masjid kalian dari anak-anak dan juga orang gila, ini hadis yang dhaif. Artinya boleh ya, tentu selagi tidak mengganggu, dikatakan apa namanya jamaah-jamaah yang lain. Tapi kalau sampai mundur mandir ini juga kata ulama juga tidak boleh. Ya, kenapa? Karena Nabi mengatakan barang siapa yang makan bawang merah, bawang putih ya, maka janganlah mendekati masjid kami. Sehingga dikatakan dia menghilangkan bau bawang tersebut. Syafi'i mengatakan, kaulah bawang yang menimbulkan gangguan terhadap orang tidak boleh. Bagaimana kalau anak-anak yang ribut rai-rai, maka juga sama dengan ini kata beliau. Maka boleh pun kalau tidak mengganggu, dikatakan apa namanya yang lainnya. Artinya boleh bagi dikatakan seorang anak bapak bawa anak ke masjid dengan syarat didampingi anaknya itu. Bukan dikatakan dibiarkan keluyuran apa namanya sama anak-anak yang lain. Itulah yang buat dikatakan kacau ya. Sehingga dikatakan mengganggu orang yang lainnya ya. Kemudian ya Nabi itu subhanallah ya kata Abu Hurairah ya, sangat mencintai kedua cucunya ini. Itu Hasan dan Husain. Apa kata Abu Hurairah ya? Aku pernah berjalan bersama Rasulullah ke pasar gitu ya. Nabi tidak ngomong apa-apa. Ya, tidak ngomong sekecap apa-apa. Kemudian ketika balik apa kata Nabi ya? Asamma luka ianya Hasan. Apa kata Hasan? Jadi kangennya kepada cucunya ini. Jadi ke pasar tidak bicara apa-apa, ketika pulang langsung menanyakan tentang cucunya ini. Nabi mengatakan kepada para sahabat, Allahumma inni uhibbu fahibbah wa habib man yuhibbu. Apa kata Nabi? Ya Allah, ya, sesungguhnya aku mencintainya, maka cintailah ia. Dan cintailah orang yang mencintai dia. Subhanallah. Ya, kata Nabi, Allahumma inni uhibbuhu fahibbah. Wahibba man yuhibbu. Ya Allah, sesungguhnya aku mencintai dia. Siapa? Hasan. Ya. Maka cintailah ia ya Allah. Dan cintailah orang yang mencintai dia. Apa kata Abu Hurairah? Ya. Fama kana ahadun ahabba ilayya minal Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ba'da maqala ya Rasulullah SAW, kata Abu Hurairah. Tidak ada seorang pun yang lebih aku cintai ya daripada Hasan. Ya. Setelah aku mendengar dari Nabi mengatakan demikian. Allahumma inni uhibbu fahibba, ya Allah aku mencintai dia, maka cintailah dia dan cintailah orang yang mencintai dia. Subhanallah ya. Itulah sahabat ya. Jadi betul-betul mengamalkan apa yang Rasulullah dikatakan ajarkan ya. Bahkan Nabi dikatakan menciumnya ya, memeluknya ya, ini dengan cucu-cucunya ini ya. Dari Abu Hurairah menceritakan Nabi mencium dikatakan Hasan bin Ali bin Abi Thalib, dan di sisinya ada Aqra bin Habis At-Tamimi ya, dalam keadaan duduk, dan dia berkata kepada Rasulullah, innali asrata minal walad ma qabiltu minhum ahda. Kata Aqra, ya Rasulullah, saya mempunyai 10 anak. Tak satu pun dari mereka yang pernah aku cium. Kata Aqra. Jadi ketika Aqra melihat Nabi mencium Hasan, ya, maka dia, ya Rasulullah, ya, inna li asrata minal, aku memiliki 10 anak. Maka tidak ada seorang pun yang pernah aku cium dari 10 anak tersebut. Kata Aqra kepada Rasulullah. Apa kata Nabi kepada beliau? Fanadhara ilaihi wa qala salam man la yarham la yurham. Mari melihat kepada dia dan bersabda, barang siapa yang tidak menyayangi maka tidak akan disayangi. Ini sebab turunnya hadis ini. Ya, karena ada sahabat yang memiliki dikatakan 10 anak, nggak pernah dicium satu pun di antara mereka. Kata Nabi, man la yarham la
yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi maka tidak akan disayangi. Ya, subhanallah ya. Ya. Bahkan Nabi juga sering menggendong cucu-cucunya itu di atas pundaknya. Ya. Di atas pundaknya gimana? Itu Nabi apa namanya? Dari Abu Hurairah Nabi sering menggendong Hasan dan Husain di atas pundaknya. Bahkan Nabi juga mengatakan man ahabbahuma faqad ahabbani wa man abghadahuma faqad abghadani. Kata barang siapa yang mencintai keduanya maka sungguh ia telah mencintai aku, dan barang siapa yang membenci keduanya sungguh dia telah membenci aku. Ini kata Nabi kepada para sahabat. Barang siapa yang mencintai keduanya, siapa? Hasan dan Husain, sungguh telah mencintai aku, kata Rasulullah. Barang siapa yang membenci keduanya, sungguh telah membenci, dikatakan aku. Hadis sahih akhrajahu Ibnu Majah, Ahmad dalam sahih hadis sahihah ya. Maka juga kita mencintai ya, cintanya karena perintah Allah Subhanahu wa taala, mencintai karena perintah Rasulullah SAW ya. Kemudian juga ya, ketika Nabi menggendong cucu-cucunya, yasilu li'ab hafidihi alaihi fala zaz an dalik. Ketika Nabi menggendongnya, ya, air liurnya juga mengalir ke badan Nabi. Namun Nabi dikatakan tidak marah. Ya. Karena air liur dikatakan tidak najis ya. Bahkan Nabi kadang-kadang menaik kendaraan ya bersama cucu-cucunya ini ya. Bahkan juga Nabi sering bercanda dengan cucu-cucunya. Ya. Suatu saat ya Nabi mengatakan Husain minni wa ana min Husain ahabballahu min ahabba Hasanan ya Husainan Husainun sabatun min asbat. Kata Nabi, Husain adalah minni dariku ya. Aku pun dari Husain ya. Ahabballahu min ahabba, Allah akan mencintainya orang yang mencintai Hasan. Ya. Ini kata Nabi kepada para sahabat ya. Kemudian juga Nabi mendoakan kepada cucunya dengan doa keberkahan. Allahumma arhamhuma fa inni arhamhuma. Ya Allah, rahmatilah keduanya sesungguhnya aku merahmatinya, aku menyayanginya maksudnya. Ya Allah, sayangilah keduanya sesungguhnya aku menyayangi dia. Itu menyayangi dikatakan Hasan dan Husain ya. Ini apa namanya muamalah Nabi kepada ahfadnya ya. Bahkan ketika dikatakan datang kepada Nabi sesuatu hadiah, maka Nabi senantiasa memberikan kepada ahfad-ahfadnya. Apa ahfad? Cucu-cucunya ya. Ahfad namanya cucu dalam bahasa Arab ya. Ketika Nabi mendapatkan hadiah ya, yang banyak ya, dari Aisyah menceritakan kalimat ala Nabi khulliyah min indi Najasyi. Jadi Nabi dikatakan dibawakan perhiasan dari Najasyi ya sebagai hadiah ya. Di dalamnya ada dikatakan ada khatim, ada cincin dari emas ya, yang ada apa namanya fasnya, ada apa permatanya gitu ya. Maka Nabi pun mengambilnya dengan jarinya ya. Kemudian memanggil Umamah binti Abil As, cucunya yang perempuan. Apa kata Nabi kepada cucunya ini? Ya ibnati, jenab ya tahalli bihada ya ibnati. Ya. Pakailah apa namanya cincin ini ya cucuku. Ya, karena boleh kan perempuan memakai emas. Maka Nabi berikan kepada cucunya emas, apa nama cincin emas tersebut ya. Dan juga dikatakan apa nama mendidik mereka semenjak kecil untuk menjauhi perkara-perkara yang diharamkan. Ya. Abi Hurairah menceritakan ya, ketika Hasan bin Ali ya, mengambil kurma dari kurma sedekah, kemudian memakannya, kata Nabi, maksudnya lepehkan, buang. Ya. Jadi Hasan kita akan mengambil kurma, satu butir kurma dari kurma sedekah, dan dia memakannya, kata Nabi, artinya buang, lepehkan. Apa kata Nabi kepada kepada Hasan? Amma sya'urta anna la nakulu sadaqah. Apa kamu tidak tahu kami tidak memakan sedekah? Ini Nabi mengajarkan kepada cucunya supaya menjauhkan hal yang diharapkan, perkara yang kecil dari sejak kecil. Ya. Maka Nabi pun mengajar kepada Ibnu Abbas, ya, sepupunya, apa kata Nabi? Ya gulam, ini wa'alimuka kalimat. Hai anak gulam kecil, aku akan mengajarkan beberapa kalimat. Ihfadillaha
yahfadka, fadilah tadujahak, subhanallah. Ya, idza sa'ata fas'al, ini dari kecil, ya, bukan dari udah dewasa, ya. Kemudian dia al-walad dia majanabatun majabanatun mabkhalatun. Ya, ini juga fitnah, ya. Jadi anak-anak itu, ya, bisa menjadikan, ya, orang itu menjadi mujabanah, pengecut, dan juga menjadi bakhil. Nih, jadi seorang orang tua itu kadang-kadang, ya, cucu itu membuat kita menjadi pengecut dan juga menjadi bakhil. Nabi mengatakan, innal walada mabkhalatun wa majabanah. Sebenarnya anak-anak kita menjadikan orang tua menjadi sifat yang bakhil, juga menjadi orang pengecut, ya. Itu mengenai muamalah Nabi kepada ahfad-ahfadnya, itu cucu beliau, ya. Bahkan ketika Nabi menyatakan, ya, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Pertama adalah kitab Allah dan juga ahlu baiti. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Ya, demi Allah, ya, Ali itu dan keluarganya lebih aku cintai daripada kalau sendiri, kata Abu Bakar As-Siddiq, ya. Kemudian, ya, ta'amul Nabi SAW ma'aqaribihi, ya, itu muamalah Rasulullah bersama kerabat-kerabatnya, ya, kerabat-kerabatnya. Siapa kerabat-kerabat? Ini paman-pamannya. Karena Nabi adalah orang yang paling baik, manusia yang paling baik, yang paling ausalin nas, ya, yang paling menyambung dengan kerabat-kerabatnya. Dan Nabi memiliki banyak paman, ya. Di antaranya adalah Asadullah Wasadur Rasulillah. Siapa? Sayyidus Suwada Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya. Hamzah itu merupakan disebut dengan Asadullah. Apa Asadullah? Singa Allah, singa Rasulullah, dan pemimpinnya para syuhada adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya. Inilah kematiannya ini yang membuat Nabi sedih ini. Ya. Kenapa? Karena tidak ada rupanya ini. Dicacak-cacak oleh orang-orang Quraisy atau Hamzah ini, membuat Nabi sedih ketika Nabi ketika meninggalnya Hamzah ketika perang Uhud. Lihat, ya. Ketika perang Uhud, Nabi itu bocor kepalanya nih, pecah, ya, waktu kepala Nabi itu pecah ketika perang Uhud. Bahkan juga gigi tariknya patah. Hamzah korbannya luar biasa sampai dicacak-cacak oleh orang-orang Quraisy. Lihat, Nabi tidak bisa menyelamatkan dirinya dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika hidup, Nabi tidak bisa menyelamatkan gigi tariknya yang patah, tidak bisa menyelamatkan kepalanya yang pecah, bentuk kepalanya ini. Maka Fatimah yang merawat Rasulullah, beliau membakar, dikatakan tikar, dibakar, kemudian abunya ditempelkan ke luka Nabi itu Fatimah. Lihat, Nabi ketika hidup tidak bisa menyelamatkan dirinya dari serangan musuh, ya. Tidak bisa menyelamatkan pamannya Hamzah yang disayanginya. Maka aneh bin ajaib, sekarang ini banyak orang minta kepada Nabi keselamatan. Ya Rasulullah, agisna ya Rasulullah. Aneh kan? Ketika Nabi hidup, Nabi tidak bisa menyelamatkan dirinya ketika perang Uhud. Gigi taringnya patah, kepalanya juga dikatakan bocor, pamannya dikatakan habis. Malah sekarang, ya, minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah agisna, tolonglah kami ya Rasulullah. Aneh enggak? Ini kesyirikan, ya. Kata Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. La haula wala quwata illa billah. Apa artinya coba? Kita kadang-kadang mengucapkan kalimat ini tidak paham maknanya. La haula wala quwata illa billah, tidak ada daya kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat dalam surah Yunus ayat 106. Kata Allah, jika kau tertimpa suatu kemudarat, maka tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah mengatakan demikian. Ya. Jika kau, kata Allah, jika kamu ya Muhammad tertimpa suatu musibah, maka tidak ada yang bisa menyelamatkanmu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini aneh. Nabi sekarang dikatakan diminta tolong ya Rasulullah, agisna ya Rasulullah. Ya, padahal Nabi telah wafat.
Berarti mereka mengingkari perkataan Nabi, idza mata ibnu Adam in qata'a amul ila min salasin. Mengingkari hadis ini. Kata Nabi, apabila anak Adam meninggal dunia maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Nabi nggak bisa berbuat amal lagi. Bahkan Nabi tidak tahu apa yang terjadi setelah beliau meninggal dunia. Buktinya apa? Kata Nabi, nanti pada hari kiamat, ya, umatku dikumpulkan di haudku, kata Nabi. Kemudian mereka minum haudku, ya. Ada sebagian umat kata Rasulullah atau sahabatku yang terhalang, terusir dari haud Rasulullah. Apa kata Rasulullah kepada Allah? Ya Allah, ya ashabi, sahabatku. Allah mengatakan, ya Muhammad, kamu tidak tahu apa yang mereka amalkan setelah kau meninggal dunia. Lihat, Nabi tidak tahu apa yang terjadi setelah Nabi wafat tentang sahabat-sahabatnya. Nabi tidak bisa menyelamatkan dirinya ketika hidup, apalagi setelah meninggal dunia. Buktinya apa? Umar mati ditikam, Utsman mati ditikam, Ali mati ditikam, begitu pula Husain mati ditikam semuanya. Nabi tidak bisa menyelamatkan mereka yang dicintainya. Maka aneh sekarang banyak orang minta kepada Rasulullah, minta tolong kepada Nabi. Ini kesyirikan, hati-hati. Ya, yeah. Amalan yang manu kesyirikan. Allah telah mengatakan kepada Ibnu Abbas, idza sa'alta fas'alillah, idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kau minta-mintalah kepada Allah. Ya, idza sta'anta fasta'in billah, kata Nabi kepada Ibnu Abbas yang masih kecil. Tauhid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami beribadah, kepada kami minta pertolongan, bukan kepada Rasulullah. Bahkan Nabi ketika merasa sedih, gundah, apa yang Nabi ucapkan? Ya Hayyu, Ya Qayyum, birahmatika astaghiitsu. Itu Nabi ketika mengalami kesedihan, kegundahan. Ya Allah yang maha dengan rahmat aku minta pertolongan. Nabi masih minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dikatakan apanya pecah kepalanya, dibantu diikat oleh Fatimah. Nabi tidak menyelamatkan dirinya, maka aneh. Sekarang ini banyak orang yang minta kepada Rasulullah, ya. Coba kalau memang bisa, kenapa dikatakan orang-orang Israel itu menguasai orang-orang Palestina? Dari dulu sampai sekarang masih berapa ribu muslimin yang meninggal dunia, ya gitu. Kenapa? Kalau memang Nabi masih bisa memberikan manfaat, mungkin tidak akan terjadi seperti itu. Pamannya, anak cucunya dikatakan sahabat-sahabat yang bisa selamat dari tikaman orang-orang musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Umar, Utsman, Ali, Husain juga dibunuh, dan banyak sahabat yang dibunuh oleh. Bahkan Nabi pun ketika diundang oleh orang Yahudi, dia makan, dia yang sengaja dia mudarabi dan dikasihkan dengan apa namanya kambing, ya, yang telah diracuni. Ya. Nabi pun memakannya. Ketika dimakan, kata dia berkata, kambing ini masmum, aku diracuni. Nabi pun memuntahkannya, namun karena sempat mengunyah, racun itu ada di apa namanya di langit-langit Rasulullah itu. Ada pun sahabat yang makan daging itu maka meninggal ketika itu, seketika yang makan daging tersebut. Maka Nabi itu tidak bisa berbuat apa-apa setelah Nabi meninggal. Kan di alam barzah yang tidak bisa keluar lagi, nggak bisa keluyuran. Ini mah keluyuran, apalagi bulan ini bulan keluyuran sekarang ini. Ya. Jadi bulan keluyuran Nabi itu bulan ini gitu ya. Alhamdulillah ya. Itulah yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Insyaallah kita nanti akan ulangnya mengenai bab ta'amul Nabi bersama aqaribuhu. Ya, kita ini sebenarnya sudah balik. Nah.